tampaknya ada yang kurang, masih hitam putih gambarnya. Kita bikin gambarnya coloring lagi ya guys. Oke, sebelum mulai video ini, perkenalkan nama saya Love Aditya. Saya dari kelas TK B Pagi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi. Berikut materi yang akan saya jelaskan yang sudah saya bikin dari PowerPoint. Yang pertama, materi pertama adalah penangkalan kesalahan dan help dokumentasi. Tipe dari kesalahan user. Ada banyak kesalahan user di sini. Ada tiga bagian itu dibagi menjadi lagi tiga lagi. Nah, yang pertama kesalahan persepsi, itu gagal menangkap informasi, gagal menangkap perhatian pengguna. Contoh 8/B, Z/2, I/1. Nah, yang kedua, kesalahan kedua yaitu kesalahan kognitif. Kesalahan kognitif yaitu kemampuan yang kurang. Contohnya itu argumen yang tidak konsisten pada sintak command language. Nah, itu dia. Kesalahan terakhir yaitu kesalahan motorik atau kesalahan gerak. Yang pertama ialah lemahnya koordinasi tangan dan mata. Yang kedua, tekanan kecepatan. Contoh, klik mouse single atau double, mengklik dengan cepat, membuat banyak kesalahan. Jadi trouble-nya di situ. Nah, selanjutnya yaitu help dokumentasi. Perbedaan sistem bantuan atau help dan dokumentasi adalah bahwa sistem bantuan berorientasi terhadap masalah khusus, sedangkan dokumentasi berorientasi pada sistem dan sifatnya itu umum. Sifat-sifat help dan dokumentasi yaitu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, ada 4. Pertama, ability. User dapat menggunakan bantuan pada setiap waktu selama berinteraksi dalam sistem. User tidak perlu keluar dari aplikasi selama bekerja atau membuat aplikasi bantuan. Kedua, donasi dan competence. Bantuan ini harusnya tersedia dan akurat atau konsistensi konsisten pada sistem yang ada, antara jenis online dan jenis offline. Juga konsisten dan tidak masalah dari sisi konten, terminologi, dan bentuk presentasi. Yang ketiga ialah flexibility. Membantu setiap user berinteraksi sesuai dengan keinginannya. Yang terakhir ini yaitu enable trust fairness. Seharusnya tidak mencegah user dalam pekerjaannya. Dan ini digunakan presentasi pada layar yang tertulis. Ini ada yang pertama paper based. Sistem DOS dan Unix, pengguna dapat menggunakan bantuan dengan mengetik parameter tertentu. Command prompts, jenis bantuan yang biasanya tampil bila pengguna melakukan kesalahan sederhana, misalnya kesalahan sintaks. Yang selanjutnya yaitu context sensitive help. Jenis ini berbentuk menu based system yang menyediakan bantuan pada menu option. Selanjutnya, online tutorial mengizinkan user bekerja melalui aplikasi dasar dengan lingkungan percobaan. User dapat melihat kemajuan sesuai dengan kecepatan dan dapat mengulangi bagian dari tutorial yang dia inginkan.
terakhir ini adalah online documentation. Jenis ini tersedia secara online di internet atau intranet, khususnya untuk aplikasi yang diproduksi secara massal. Selanjutnya ialah masalah yang ada dalam implementasi, yaitu 1. Para perancang harus membuat keputusan untuk implementasi berupa secara fisik maupun pilihan yang tersedia untuk user. Hambatan fisik berupa screen space, kapasitas memori, dan kecepatan. Kedua, masalah lain adalah bagaimana struktur data bantuan, apakah berbentuk single file atau hierarchy file. Nah, kita masuk ke dalam bagian materi yang mana evaluasi. Mengapa dibutuhkan evaluasi? Di sini ada banyak alasan. Ada 3 alasan mengapa evaluasi dibutuhkan untuk kita desainer. Yang pertama, desainer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya dan mengikuti desain guidelines menjamin bahwa karyanya pasti bagus. Yang kedua, yaitu evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Yang ketiga ini adalah evaluasi kepuasan penggunaan terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner atau interview. Selanjutnya, kapan evaluasi dilakukan? Evaluasi dilakukan pada ada dua option. Yang pertama, selama proses pembuatan produk tersebut supaya selalu sama dengan yang diminta dan dibutuhkan oleh user. Proses ini biasanya disebut dengan formative evaluation. Nah, yang kedua yaitu saat produk tersebut telah dipasarkan, jika ada kekurangan atau perubahan kebutuhan user, maka produk tersebut bisa dibuatkan versi yang terbaru atau di-upgrade gitu. Isinya program-program Windows, Winamp, dan lain-lain. Evaluasi ini biasa disebut dengan summative evaluation. Evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar, baik melalui perorangan atau kelompok user. Paradigma evaluasi. Di sini ada 4 paradigma evaluasi. Yang pertama, quick and dirty evaluation. Apa itu quick and dirty evaluation? Itu adalah umpan balik berupa keinginan dan yang disukai dari user yang disampaikan secara informal kepada desainer tentang produk yang dibuatnya. Evaluasi ini dapat dilakukan pada semua tahapan pembuatan produk yang penekanannya pada masukan yang cepat atau sesingkat mungkin. Nah, ada juga yang namanya usability testing. Apa itu usability testing? Evaluasi ini cukup dominan digunakan pada tahun 1980-an, melibatkan pengukuran kinerja user dalam mempersiapkan tugasnya secara hati-hati. Dari proses inilah maka dibuatkan desain sistemnya. Kinerja user umumnya diukur dalam sejumlah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Cara yang umumnya digunakan untuk membuat sistem ini yaitu dengan cara yang pertama melihat secara langsung, yang kedua merekamnya dalam video. Evaluasi ini menggunakan kuesioner dan wawancara kepada user tentang kepuasannya menggunakan sistem tersebut. Penelitian biasanya dilakukan di dalam sebuah laboratorium di mana user diberi suatu treatment tertentu, misalkan cahaya, suara, warna, dan lain-lain. Atau bisa juga tanpa treatment. Nah, yang ketiga kita punya field studies. Apa itu field studies? Field studies yaitu berbeda dengan usability testing. Evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli di mana user bekerja. Dan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak padanya. Evaluasi ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi kesempatan sebuah teknologi baru, menentukan kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan desain, memfasilitasi pengenalan sebuah teknologi, dan evaluasi teknologi. Teknik yang dapat digunakan itu ada 3, yaitu yang pertama interview, yang kedua observasi, yang ketiga participatory.
Dari data yang didapatkan tersebut, maka desainer dapat melakukan evaluasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif terhadap produknya. Nah, berikut adalah teknik-teknik evaluasi. Di sini ada 4 teknik, yaitu observing user, asking user their opinions. Yang ketiga, asking expert their opinions. Yang terakhir, testing user performance. Sekarang kita masuk dalam materi website. Identifikasi pengguna dan tujuan website. Website atau situs website merupakan alamat URL yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data dan informasi dengan berdasarkan topik tertentu. Web page atau halaman web merupakan halaman khusus dari situs web tertentu yang tersimpan dalam bentuk file. Homepage merupakan sarana dasar untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang menjadi isi dari keseluruhan website dari suatu organisasi pribadi. Kebiasaan yang sering dilakukan pengguna website yaitu biasanya searching, browsing. Nah, sebelum menggunakan website terlebih dahulu menentukan sasaran akhir pengguna web dan tujuan pembuatannya. Kita sekarang bahas tentang membangun sebuah situs. Di sini ada 5. Bagaimana cara membangun sebuah situs, yaitu mengidentifikasi sasaran akhir. Yang kedua, menjabarkan daftar dan dari topik-topiknya, mengorganisir isi. Yang keempat, menyediakan struktur. Yang terakhir, perubahan bentuk isi. Ini dari mengorganisir isi website. Isi-isinya ada isi tekstual, desain grafis, navigasi, struktur, link. Setelah website sudah selesai dibuat, maka langkah selanjutnya dilakukan pengujian. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar web bisa dilihat semua orang, yaitu gunakan top level domain seperti .com, .net, atau .org. Usahakan saat memilih tempat hosting web, ambil lokasi server sesuai dengan siapa target user website. Nah, yang ketiga itu layanan atau support. Jika ada permasalahan teknis dari seberapa cepat perusahaan hosting tersebut dapat membantu permasalahan Anda. Langkah-langkah dalam pemeliharaan website. Yang pertama, harus punya komitmen untuk mengisi konten pada situs. Yang kedua, segera perbaiki kekurangan pada situs Anda yang dilaporkan oleh pengunjung situs. Daftarkan di search engine seperti Google atau Yahoo. Selalu memantau perkembangan situs melalui statistik yang disediakan oleh jasa hosting. Nah, yang terakhir, mempelajari perilaku pengunjung situs Anda dari statistik dan juga bisa memantau apa yang mereka cari dan apa yang mereka inginkan. Analisis situs. Hal-hal yang perlu dihindari untuk membangun web, yaitu di sini ada banyak pilihan, ada banyak opsi. Yang pertama, semua teks menggunakan kapital. Ukuran teks yang terlalu kecil, terutama huruf miring, link yang tidak terhubung, animasi yang tanpa henti, hal yang kelihatan seperti tombol padahal bukan tombol, ada pesan under construction, dalam perbaikan, biasanya yang muncul di web-web orang seperti ini. Tidak terdapat halaman home, tidak ada tombol untuk menuju sebelum dan sesudah. Permasalahan dalam pembuatan website ini juga ada banyak masalah. Yang pertama, tidak mengetahui sasaran pengguna situs, memiliki platform dengan komposisi lemah, tidak memberikan kenyamanan user interface standar, tampil dan dengan interface yang tidak menarik, isi yang ketinggalan zaman atau tidak akurat, isinya tidak berbobot. Halaman ini yang diakses lambat, susah untuk dipelihara, dan tingkat keamanannya lemah. Yang berikut demikianlah presentasi yang saya dapatkan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.